Halo Anda semua, hari ini saya mempunyai pesan untuk kita sekalian. Ada satu kata-kata yang mengatakan seperti ini, seorang yang punya tujuan yang jelas itu akan membuat dia bisa berprogres atau bertumbuh atau berkembang. Sekalipun berada di jalan yang kasar, jelek, dan tidak rata. Tetapi orang yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, dia tidak akan membuat progres, pertumbuhan, atau perkembangan apa-apa walaupun dia berada di jalan yang rata. Nah, pernyataan ini bisa menjadi perenungan bagi kita dengan dasar pemikiran ini. Semua orang tentu berharap jalan yang ada di depan kita itu semuanya rata dan baik. Dan itu yang memungkinkan semua orang bisa membuat progres karena tidak ada hambatan. Ya, bahkan sudah tersedia fasilitas-fasilitas yang baik. Tetapi ingat, tujuan itu yang membuat kita tetap bisa bergerak, berjalan, mencapai perkembangan, pertumbuhan yang diharapkan. Apakah benar hal seperti itu? Sekarang, bagaimana kita bisa membuat perjalanan yang menjadi lebih mudah, perjalanan yang lebih berisi gitu maksudnya ya. Tentu kalau kita itu fokus pada tujuan dalam perjalanan itu. Jadi kalau saya mempunyai tujuan dalam perjalanan saya akan mendaki semua bukit-bukit, menuruni lembah-lembah untuk mencapai tujuan itu. Ada seorang pengusaha yang cukup dikenal di Indonesia, dia sekarang merupakan penguasa gas yang terbesar di Indonesia. Dia berasal dari orang tuanya waktu itu sudah mempunyai sesuatu, tetapi dia dididik hanya diberi bekal Rp30.000, lalu dia diberangkatkan dari Surabaya ke Poso dengan naik kapal laut, hanya di dek saja yang kumpul dengan orang ratusan itu, makannya antri saja dan hanya dapat nasi putih saja. Dan sampai di Poso dia hanya diterima di satu rumah kawan ya, dan hanya mendapat satu kamar sederhana. Pergumulan demi pergumulan dia lewati, jalannya tidak mulus, dan ini yang memaksa dia untuk mulai putar otak. Tidak ada yang kasih pinjam uang, tidak ada yang kasih modal, tapi yang luar biasa, dia bisa menembus kesukaran dan dia bangkit. Dan hari ini dia berhasil di bidangnya. Dan siapa dia semua orang tahu, Samator Group, ya, Bapak Arief Harsono yang cukup dikenal hari-hari ini. Nah, tentu masih ada banyak nama-nama lain yang bisa disebut yang berawal dari kondisi yang buruk mungkin, jelek. Tetapi karena tujuan yang jelas itu membuat mereka bersemangat untuk mencapai itu. Hari-hari ini banyak orang bersepeda juga. Ada orang yang bilang, wah aku yang penting pokoknya jalannya jauh, pemandangannya bagus, bisa foto-foto. Nah, yang lain latihan di lab sampai bosan putar-putar dengan speed tinggi. Karena dia punya tujuan juga. Latihan untuk endurance. Ada yang lain lagi, kilometernya mesti yang banyak, jamnya yang banyak, tapi nyantai aja gitu. Karena apa? Ada punya tujuan supaya bisa posting di Instagram, di Facebooknya. Jadi masing-masing orang memang punya tujuan dan tujuan ini yang membuat mereka bersemangat. Ada pesan dari Yesaya, seorang nabi, dia berkata, Yesaya 35 ayat 3 sampai yang keempat, ayat 6 sampai yang ke-7 mengatakan, kuatkanlah tangan yang lesu, lemah dan lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah.
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Tuhan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Siapapun kita, ingatlah, Tuhanmu datang dengan pembalasan. Ia datang menyelamatkan kamu. Mungkin saat ini kita menghadapi kesulitan, bahaya, tekanan berat. Ya, Tuhan datang menyelamatkan kamu. Mata air memancar di padang gurun, sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkan lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Banyak orang berpikir, mungkin saja yang bisa kita kerjakan. Padahal kita semua tahu perlu mimpi besar katanya. Tetapi kalau mimpinya kebesaran, justru gua nggak berani. Gitu. Nah, jadi ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa berada di masa yang sulit ini dan membuat progres itu? Apa yang seharusnya menjadi tujuan di masa kesulitan ini? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus belajar dari kesulitan itu. Setiap hari kita harus melihat sekeliling kita dan bertanya pada diri kita, apa yang diajarkan kepada kita di saat kesulitan ini? Kesulitan ini bicara apa untuk kita? Hanya menakutkan atau ini merupakan kesempatan, batu loncatan? Apa yang berfaedah? Yang kedua, kita harus bertumbuh di dalamnya. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada yang terbangun dari diri kita? Kemauankah, disiplinkah, karakterkah? Apakah terbangun dalam diri kita? Dan yang ketiga, jadilah garam dan terang. Kita perlu membuat di sekitar kita itu menjadi lebih baik. Ya, sudah tidak baik, jadikanlah lebih baik. Menjadi apa? Terang, jelas, cerah. Kita memberi dampak yang baik bagi sekeliling kita. Bila ketiga hal ini ada pada kita, percayalah, sekalipun di batu karang, jalan kasar, ya, saat krisis kita akan tetap progres dan bertumbuh dan berkembang. Bagi yang Kristen, yang bukan Kristen, kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, sebab ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan itu mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung, lubang hidung kita. Nyawa Tuhan ada di dalam kita. Bagi yang Kristen, ingat ada Roh Kudus di dalam kita. Kita tidak bergerak dengan kekuatan kita sendiri, berkaryalah bersama Tuhan. Sekali lagi, seorang yang punya tujuan yang jelas, membuat progres pertumbuhan, perkembangan, sekalipun di jalan yang kasar dan jelek dan tidak rata. Tapi orang yang tidak punya tujuan yang jelas, walaupun jalannya baik dan rata, dia tidak membuat progres apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita mau tahu tujuan yang jelas, dengan kekuatan Roh Kudus kita mencapainya. Tuhan memberkati kita semua.